Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah pada hari ini. Di hari yang ke-8 ini kita masih diberikan kekuatan, baik itu inayah dari Allah dan kita dapat iradah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, kita bersyukur berada di Indonesia, karena Indonesia ini adalah negara yang paling tumaninah ketika melaksanakan ibadah. Kita dalam satu hari rata-rata puasa 13 sampai 14 jam. Dibandingkan dengan negara-negara yang lain, ada sampai yang puasa sampai 21 jam. Negara Finlandia, walaupun negara yang paling bahagia sedunia, itu dia biasanya satu hari dia puasa 23 jam. Jadi ternyata mereka itu membutuhkan energi yang sangat luar biasa. Indonesia alhamdulillah Pak, rata-rata 12, 13, 14 ya. Kenapa? Karena Allah sudah kondisikan tubuh kita sesuai dengan waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Tetapi lebihnya apa? Negara ini atau Finlandia itu negara yang paling bahagia 6 tahun ke belakang ini. Jadi ku Allah dikersakeunnya beurangna panjang, tapi negara di sana adalah negara paling bahagia dalam kacamata PBB, tapi tidak tahu dalam kacamata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ada satu kebiasaan Bapak-bapak Ibu-ibu di Finlandia itu ada ketiga kebiasaan yang membuat mereka katanya bahagia. Padahal kita ini setiap hari bahagia, terutama menjelang buka puasa. Jadi lamun urang bade buka puasa tapi biasanya langkung bahagia. Naon sababna? Karena di bulan ataupun ketika kita bulan puasa biasanya ngadaguan maghrib. Malahan ada sebuah rating katanya iklan yang paling mahal menjelang bulan Ramadan atau di bulan Ramadan itu adalah menjelang adzan maghrib. Itu rating iklan paling tinggi dan sampai miliaran. Naon sababna? Sabab hampir rata-rata jalmi cutak cetrek neangan adzan. Ya, rata-rata neangan adzan maghrib. Ya. Ada tiga, dan ternyata ketiga ini itu sebetulnya sudah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman persoalannya adalah apa? Negara-negara itu dia mengamalkan sesuatu yang sebetulnya sudah ada. Padahal di Indonesia apa? Urang sedada di Indonesia malangkung tik itu. Karena apa? Karena kita sebetulnya tahu dalilnya. Yang pertama adalah apa? Di Finlandia ini konon katanya dia tidak mau mengambil yang bukan miliknya. Itu yang pertama. Dia tidak mau mengambil yang bukan miliknya. Ya. Jadi ada sebuah survei, kalau ada 12 loket atau 12 tas Pak disimpan di jalanan, itu ternyata dari 12 itu 11 kembali kepada pemiliknya. Jadi mereka merasa aman gitu kan. Mereka merasa aman. Jadi tidak berpikir bahwa milik orang lain pindah kepada dirinya. Mata lamun lain milikna mah tara Pak, tara dicokot. Taeta yang membuat mereka bahagia. Padahal sudah ada di dalam keterangan kan, dalam keterangan sudah ada. Istamti ma huwa laka. Kalau Anda ingin bahagia, maka Anda tidak boleh untuk sesuatu itu pindah, milik orang lain pindah kepada diri kita. Itu kan sudah jelas ada keterangannya. Tah di ditu mah diamalkeun. Jadi tara kaleungitanna naon cenah Pak Buja. Jadi lamun ayeuna aya laptop di jalan, aya naon wae eta teh padangan tepe. Kalaupun diambil itu dikembalikan kepada pemiliknya. Jadi sigana lamun leungit pamajikan ge moal hariwang. Sabab bakal dibalikeun deui. Namun sababna karena di sana ada aturan katanya undang-undang, apabila satu bahan yang hilang itu lalu diambil, itu kalau dia ditemukan itu harus mengganti 3 kali lipat. Itu masalahnya. Jadi tidak dipenjara tapi 3 kali. Jadi anak-anak itu bermain santai aja. Kenapa? Karena tidak merasa akan diculik, begitu kan. Padahal itu teh ajaran ti Rasulullah. Tinggali diamalkeunana mah ku batur, kuduna mah ku urang Indonesia. Jadi urang mah sakapeung ngaji wae ka masjid senah leungit.
Di itu mah leungit tidak pernah kehilangan katanya. Saya tidak membandingkan ininya, tetapi kita mencoba untuk mengaplikasikan seperti itu. Jadi budak tara aya nu leungit, lamun aya nu leungit teh kudu dibalikeun deui. Naon sababna? Riweuh lamun diculik kudu ngagantian 3 sarua jeung budak nu eta. Nah itu yang menjadi sandarannya. Padahal sudah ada kan istamti ma huwa laka. Maka Anda jangan berpikir untuk mengambil ataupun untuk apa? Untuk sesuatu yang milik orang lain itu kemudian menjadi miliknya. Kemudian yang ketiga, mereka itu tidak pernah bersaing. Jadi nu beunghar jeung nu miskin teh sarua bajuna cenah. Ya. Oh nomor 2 tuh alhamdulillah berarti fokus. Ya mereka tidak pernah bersaing. Kenapa? Karena mereka tidak pernah katanya sesuatu itu bahwa katanya kalau dia itu memperlihatkan sesuatu. Dan Rasulullah pernah dia kedatangan Abu Uyainah. Abu Uyainah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah aku ingin ngaji denganmu, aku ingin thalabul ilmi denganmu katanya. Tetapi aku tidak mau ataupun bersama dengan Abu Bakar, atau aku tidak mau bersama dengan Abu Musa, aku tidak mau dengan ataupun Abu Hurairah, aku tidak mau katanya dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Kenapa? Karena miskin. Karena kebetulan Abu Uyainah ini adalah seorang sahabat yang konglomerat dan dia sedikit kaya dan dia orang kaya dan dia sedikit intelektualnya lebih. Makanya dia minta kepada Nabi. Ya Rasulullah cenah abdi mah hoyong khusus we ngaji teh cenah. Entong ngahiji jeung nu karitu cenah. Naon sababna? Manya abdi cenah teu lepel. Tah ibu nya awas lamun ieu datangna ka ustad ayeuna sigana bakal dipilihan. Naon sababna? Kabayang we lamun jamaahna bala leunghar jo gampil sagala we kitu. Makanya mungkin dia langsung, oh iya bu ini pengajian eksklusif ya. Ini tidak boleh dimasuki oleh orang-orang yang lain kecuali kalau yang ngajinya bawa mobil. Anu naik motor mah itu kaditu tuh ustadna khusus. Tah, anu naik angkot itu ustadna khusus paling ditu. Tuh anu aleumpang mah kadaditu cenah jeung. Mahnya tuh pengajian kitu zaman Nabi ge tos aya ieu teh. Zaman Nabi ge tos aya. Sok jadi lamun ngariung depan di urang ge sok kadangnya lamun baju beureum kabeh ngariung. Aya nu hideung teh ibu punten ieu mah anu acuk beureum hungkul. Nya. Kan orang mah biasa we tinggal di dia pabeulit punya nu hideung nu beureum nu bodas pabeulit anu teu warnaan ge aya. Kenapa? Karena kita tidak menganut sistem itu dan Allah sampai menegur kepada Rasulullah menurunkan Quran surat Al-Kahfi ayat 18. Kenapa? Jangan kau pilih-pilih jamaah karena ini merasa lebih kaya, ini lebih taat, lebih intelek. Kenapa? Karena kata Allah wasbir fi nafsika alladzina yad'u rabbahum bil ghadati wal asyi yarjuna wajhahu kata Allah. Urang sakapeun gitu gigireun urang jelema katingali cenah marada miskin jangan ngeleset we. Jual ngadeukeutan we kanu loba non kanu loba gelang. Ah bener di dieu cenah abdi mah levelna ieu. Ah sing teh pangajian gitu mah riweuh. Sampai Allah menegur Rasul nggak boleh begitu. Insya Allah bu pengajian kita dimanapun tidak boleh ada apa? Tidak boleh ada eksklusif ini khusus ini khusus ini. Enggak, alhamdulillah. Panitia juga sekarang mengadakan siapapun yang masuk ke sini silakan. Level apapun boleh. Kenapa? Karena ilmu itu dibebaskan siapapun ingin mendapatkan itu. Sampai begitu pak. Jadi di Finlandia tidak ada persaingan hal-hal yang seperti itu. Dan ini harus kita bangun ya. Dan ini pun harus dibangun oleh para kiai, para ustad, para mubalik. Jangan juga memilih oh kadia mah cenah tara datang, cenah naon pengajian lagi cenah jalmi nu marariskin. Tah nu kadieu cenah tah ieu mah biasana gede amplopna. Tah eta teh Bu, Allah ge negur ka Rasulullah teu kenging model kitu. Jamaah tidak boleh meminta kita eksklusif dan ustad pun tidak boleh memilih kemana dia harus datang. Kenapa? Supaya nanti betul-betul menjadi barokah bagi kita semuanya. Itu yang paling pokok. Saya juga pernah, Ustad tiasa senang ngaos ka dieu, nang Ustad cing ikhlas we cenah ka dieu mah. Jalmina marariskin cenah teu tiasa ngamplop, ceuk sim kuring sok siapkeun jamaah. Siapkeun bae. Wayahna Ustad cing ikhlas sumping ka ditu jamaahna alhamdulillah pas sarumping. Tapi beres pangajian mere amplop. Kan sim kuring kaget. Nah geningan cenah kontoh moal di amplop. Begitu ditinggal tapi ngamplop, begitu dibuka amplopna surat Al-Ikhlas.
dibuka teh kul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid walam yulad pangian citah ikhlas da eta geuningan jerona surat al-ikhlas. Tapi da tos diniatan ti ditu keneh Pak, tidak ada pikiran apapun, kita berjalan aja. Ibu juga bapak begini, maaf ya, kalaupun nanti dapat rezeki dari door prize pengajian ini eta mah saperti tukang macul we menang belut sakitu we, tong ngahaja neangan belut kitu we lah. Mohon ibu sumping ka dieu tong ngahaja neangan hayang door prize. Pokoknya mah iya mah urang mah macul we sok cing getol kumaha engke we atuh menang belut bawa belutna teu menang belut keun bae nu penting tanaga tos dikeluarkeun, pikiran sudah dikeluarkan dan si sawah itu akan bagus. Kenapa? Karena akan digarap oleh orang-orang yang soleh dan ikhlas. Begitu aja ya, alhamdulillah. Walaupun nanti panitia menyediakan door prize apapun, bagi kita adalah apa? Yang penting sarijgina we ya Allah mangga we. Ari tos rezeki urang mah punya angkat ke Arab nya biasa wae nya ge teh direncanakeun. Karena apa? Karena itu. Makanya dalam hal ini Bapak Ibu itu nomor 2. Sok tinggal, mudah-mudahan we tinggal. Nu urang Finlandia mah tinggal Ibu, cantang tuh kawas urang bisa kieu. Kita tinggal mengamalkan apa yang ada di sana. Artinya apa? Rasul dan Quran sudah menyebutkan seperti itu. Nomor katilu naon Pak? Urang ditu mah biasa healing. Jadi digaweuna 2 minggu cenah healingna 3 minggu. Jadi loba piknik, matak sana bahagia, pantesan we atunya. Pangian katinggalin utara parikdik mah da katinggal beungeutna ge. Ya, ari anu sok piknik mah katinggal glowing, anu tara piknik mah ngagulawing katingali. Tetapi mereka konsepnya bukan itu. Mereka selalu katanya setiap 3 minggu sekali mereka ke alam. Mereka berinteraksi. Karena apa? Karena katanya alam itu mendapatkan sebuah ketenangan. Alam itu menenangkan pikiran. Alam itu relaksasi. Kalau kita ada pengajian Pak, orang yang di dia alhamdulillah mendapatkan sebuah ketenangan Bu. Dimanapun kita ngaji mendapatkan sebuah ketenangan. Karena itu konsepnya. Jadi sebetulnya semua sudah ada. Artinya negara kita kalau ingin kita syukuri ini luar biasa, waktu sesuai dengan kadar atau kadar tubuh kita, kemudian dalam hal apapun kita sebetulnya sudah ada karena kita tahu dalilnya. Tah ku Ustaz didoakeun mudah-mudahannya ibu bapak nu hadir sadayana di dieu cing sarehat panjang yuswa, bahagia lahir batin. Nah kemudian ya ini yang kedua, prolog dari saya ini yang kedua ya. Yang kedua adalah puasa ini di mana-mana menyebutkan tentang karakter orang yang bertakwa. Kieu we Bu hiji punya Pak, takwa anu dina takwa dina bulan puasa mah hiji we. Quran surat Ali Imran 135. Alladzina yunfikuna fisyarra'i wad-dharra'i, itu aja. Itu semua dalam Quran surat Ali Imran itulah karakter orang takwa di bulan Ramadan. Sok ku bapak ku ibu awas eta. Alladzina yunfikuna fisyarra'i wad-dharra'i wal kadiminal ghaid wal afina aninas ya. Kemudian wallahu yuhibbul musinin. Ini pekerjaan ataupun ini Bu, narasi yang ada dalam Quran pas surat Al Imran ini semuanya adalah praktek di bulan Ramadan. Alladzina yang ataupun alladzina yunfikuna fisyarra'i wad-dharra'i. Kita ini setiap hari dibombardir, ibu bapak harus menjadi manusia yang bertakwa. Nu tawal teh mana? Engke kabuktian dina naon tah? Alladzina yunfikuna fisyarra'i wad-dharra'i. Orang-orang yang dia selalu mengeluarkan sedekahnya di waktu tidak ada dan di waktu ada. Tah Ramadan mah ieu Pak konsina. Cing punten Pak simkuring naros. Nu gaduh artos 1 triliun terus sodakohna 1 miliar leutik ageung. Lan dia uangnya 10 triliun contohnya. Uangnya triliunan tapi sodakohna teh ngan 1 miliar cing leutik badag. Tah gitu. Ayeuna tukang beca punten nya ye, tukang beca bunya. Gaji unggal dinten kenging 30.000, disodakohkeun 20.000, badag alit. Tuh sakitu we, matak di dinya yunfikuna fisyarra'i wad-dharra'i. Bagi seorang pedagang ataupun tukang beca, infak 20.000 sapoe eta teh badag sabab tina penghasilan 30.000. Itu 80% dari penghasilanna. Tapi tinu artosna 1 triliun mah triliunan infak 1 miliar mah teh aya nanaonan eta mah atuh. Ya, teu aya nanaonan pas sakitu mah. Wah cenah ibu eta nih luar biasa cenanya. Sodakona meuni ageung-ageung kitu. Ageung teh ceuk urang. Da ceuk itu mah leutik. Ya.
Atuh cenah bapak era atuh cenah sedekah 2000. Heuh da 2000 ge gede keur ieu mah. Ya. Sok Bu asupkeun 2000 jeung nu 2000 we jeung hese asup di kana liangna teh. Nya hese asup di kana liangna teh. Jeung kitu tah nu 2000 dan nu 100.000 mah jauh bolosong gitu. Anya apaleunnya kenceleng ge nya nu gede jeung nu leutik. Kenceleng apaleun Pak. Ah cenah mah ieu mah leutik cenah dikersakeun hese asupna teh Bu. Tah gitu. Asupkeun ku urang teh nu badag nya nu 100.000 nu 50.000 jauh bolosong we. Sabab kenceleng mah apal mana anu rek mere jeung nu henteu. Lamun anu rek moal mere sok katingali ngahuleung hareupeunana. Eta teh kenceleng ngahuleung we kieu Pak. Teu daek indat eta teh. Mantap geserkeun ku urang eta teh pahalan teh sarua jeung ngasupkeun kana kenceleng. Tuh Pak, pisarroi apa? Pas pisarro wadarro ketika apa? Ya kecil dan besar ya tergantung kita, tidak diukur dengan atau tergantung kemampuan kita. Kira anu pangsiun mah gajihna tinu 18 juta jadi 1.800.000 nya bakal beda. Keur itu mah Bu infak 1 juta teh pantes we 18 juta gajihna. Begitu pangsiun 1.800.000 infak teh paling ge 50.000 gede sakitu ge. Kenapa? Besar dan kecil diukur dengan apa yang ada di dalam milik kita. Tah jalmi di bulan Ramadan mah katinggal di dinya we. Nya walladzina yunfikuna bisyarra'i wad-dharra'i. Saya telepon guru saya, Pak Ustad. Cing katinggal teh cenah jalmi anu dina bulan Ramadan soleh. Telepon we cenah ku Ucu. Lamun Ucu aya butuh cenah minimal lamun teu mere ngadoakeun teh jelema soleh. Sakitu we cenah Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Haji, damang alhamdulillah Ustad. Ieu manawi cing teh abdi gaduh kaperyogian, manawi tiasa ngabantosan. Ah, cenah boro-boro Ustad, abdi ge sarua keur loba perlu. Tah eta teh nu kitu teh wayahna we cenah. Teh katingali cenah berarti bulan can katingali solehna. Tapi nu kieu oh Ustad, kaperyogian naon? Ieu cenah. Muhun insyaallah nya abdi teu aya nang artos mah. Mung didoakeun ku abdi tah. Beres. Teh naon? Non sababna da jalmi lain kudu dieta didoakeun ge boating diijabah ti dinya doananya. Karena kuncinya di sana. Alladzina yunfikuna bisyarra'i wad-dharra'i. Eta teh ciri jelema anu dina bulan puasa takwa. Sok Bu kaluarkeun sakedik palahnya da teu ageng keur naon we. Nu penting naon? Nu penting barokah sakitu. Ya. Dan ibu bapak tidak perlu berpikir. Kenapa? Karena apa? Karena setiap apa yang dikeluarkan di bulan Ramadan itu akan menambahkan keberkahan bagi kita semuanya. Matak dina bulan Ramadan mah naon wae jadi barokah sakitu ya Pak. Apapun itu jadi berkah. Sakapeung punya tinggal Pak tuangeun tila sahur kasesakeun tinggal kabawa buka aya keneh nyesa. Terus kitu jeung kitu we eta barokah ngaranna. Nu ieu can beak geus datang di nu anyar. Nu ieu can beak geus datang di nu anyar ta eta. Tinggal Bu lamun hoyong uning apanya cangkaleng lobana teh bulan Ramadan. Beres Ramadan jong laleungitan cangkaleng teh. Teu pati loba teuing. Karena apa? Karena Allah sudah sesuaikan itu dengan kemampuan. Berkah rezeki manusia itu seperti itu. Made urang beres Ramadan Bu, bade lebaran geuningannya lamun urang ngieun kue ngagoreng ranginan. Begitu ku urang teh disimpen dina meja kan budak hayang teh menang ke lebaran. Menang hadiah geranya ya tina door prize geura rek dibuka ku budak teh ke lebaran. Atuh saminggu ngadagohan Bu, salaki dah yang ranginan engke sia ke lebaran Bapak. Eta teu meunang eta keur lebaran kabehna dikumpulkeun ka lebaran kabehna nepikeun ka di salasiban si kelerna teh. Beres lebaran Idul Fitri parulang we Idul Fitri. Allahu Akbar. Bapak bisi hayang kue cenah bisi hoyong ranginang asna saminggu kamari hayang lagi. Ayeuna mah geus hoream tuh tinggal barokah nu kitu teh Bu. Barokah kade Pak, eta berkah teh. Kenapa? Keberkahan itu diawali dari situ. Kemudian bapak-bapak ibu-ibu lihat ya, lamun urang tinggalnya beres lebaran sok ngagoler ieu teh tumis, haban we dihanutkeun tumis eta. Pasti nabikeun atusna tumis eta tos rada hasem, kena lebar ngeunah keneh jeung ulen. Dikit we haban eta tumis Bu, geus hideung siga tai ucing. Cek pamajikan teh Pak urang pasikeun sok pesen sanu narima geus hideung kieu. Tapi dah barokah raos we eta teh. Ta eta berkah teh syubutul khairin illahi bisyai. Ataupun apa kebaikan yang terus berlanjut tanpa kita mengatur. Kenapa? Karena berkah itu no logic, tidak masuk akal Pak. Tidak masuk akal. Rezeki yang no logic itu berkah. Kenapa? Karena rata-rata tidak masuk akal.
Guru saya dulu di pesantren suka ngomong begini, tinggal Bu, lamun aya jalmi hajat banyak ya, ngonang 500 anu sumping 700 tapi nya sakeneh, teh berkah hajat teh. Berkah hajat teh naon sababna? Nu diondang 500 sumping 700 tapi tuangkeun nya nepikeun ka bisa mere tatangga. Tapi lamun teu barokah maka tinggal diondang 500 nu sumping 200 tapi dahareun beak nepikeun ka jeung senok laleungitan, piring laleungitan. Nah eta teh disebut teh barokoh. Barokah mah ngangekap itu berkah, kalau barokoh mah wa idza barikol basor itu hilang keberkahannya dari Allah. Makanya bulan Ramadan adalah bulan yang berkah. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tawakal adalah salah satu bentuk dari instrumen akan mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ayat 3 Pak, jalmi teh Bu, cara neangan rezeki teh nya hiji ayat tawakal, 2 ayat taslim, anu katilu ayat tafwid. Teh bakal pangaruh kana rezeki jalmi. Keun wios tong kabita ku jalmi nu buburialan. Da cantang tu rezekina sarua cantang tu. Nya. Ningali salaki batur burial keun bae. Ningali salaki urang burial bun celik keun bae atulah. Batur nu ngaburialna urang nu ngabuncelikna keun we ngarah rata hirup mah nya. Anu ngaburial kabeahanana riweuh atuh Pak nya. Bun celik kabeahanana riweuh. Mata ku Allah teh diatur. Bagaimana konsepnya? Ada 3 cara Allah mendatangkan rezeki dan nanti kenapa ada rintangan orang di dalam mendapatkan ataupun dalam bertawakal? Karena ada 3 dimensi manusia ketika dia menerima sesuatu dari Allah. Ada 3 dimensi manusia. Yang pertama ada tawakal, yang kedua adalah ada taslim, dan yang ketiga ada tafwid. Oke, ibu bapak praktekin kamu kali. Kenapa? Karena anak-anak yang gagal itu diantaranya karena dia tidak memahami konsep hidupnya. Anak-anak yang gagal walaupun disekolahkan tinggi, tapi ternyata dia hidupnya gagal karena dia tidak mengikuti skenario Allah. Lamun ngiring skenario Allah mah moal Pak. So, ya. Kenapa Bu? Karena apa? Tidak ada jaminan anak sedikit semuanya sukses dan tidak ada jaminan anak banyak pun itu ternyata ada tidak sukses. Kenapa? Karena kegagalan dalam membangun sebuah tradisi itu karena apa? Tidak mengikuti alur yang diatur oleh Allah. Ada 3, hiji tawakal. Kumaha tawakal Pak? Ibu, tawakal itu adalah konsep rezeki yang diatur melalui proses seperti burung terbang. Tinggal manuk. Nah, burung itu, dia itu apabila dia terbang, maka dia dalam keadaan himason wataruhu bitonan. Pada waktu terbang kosong dia telihnya. Tapi begitu dia pulang, itu dia langsung ininya isi. Kenapa? Karena dia menggunakan teori tawakal. Makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hakot tawakulihi. Kalau anda ingin tahu ketawakalan manusia, lihatlah burung. Lihatlah burung Pak. Burung mah hibar heula Bu, teng tinggalnya kosong ieu na telihna. Uihna teh tinggal eusi. Tah eta we sakitu we. Punten Pak, sadayana ge urang teh kerek nepikeun kana manuk ieu teh urang teh milarian rezeki Allah teh. Can aya nu nepikeun ka siga orok, can aya anu nepikeun ka siga janin. Karena apa? Karena bentuk kepasrahan manusia kepada Allah ada 3. 1 aya nu siga manuk, 2 aya nu siga orok, anu katilu aya nu siga janin. Jadi tawakal teh pasrah. Tapi bentuk kepasrahan manusia itu ternyata levelnya beda-beda, dimensinya berbeda-beda. Tinggal manuk Bu, hiber tengnya. Manuk mah hampang tinggal Pak. Hampang manuk. Kenapa? Karena burung dia itu terbang tidak pernah dia itu kecuali dia ringan dalam hidupnya. Jadi lamun aya nu gegeleberan ka ditu ka dieu eta teh biasana hirupna hampang. Urang ngaji ka dieu hararampang tah eta teh manuk. Nya. Suhun. Ari manuk mah celok ka dieu tah eta manuk. Aya deui anu ucelak ecelok ka ditu ka dieu. Aya nu ucelak acelok, aya nu ucelak ecelok. Tah nu ucelak ecelok mah rudet eta mah. Di dieu ngecelok tah eta mah. Ari manuk mah henteu Bu. Ngacelok ka dieu, dia terbang
Haqqa tawakulihi. Kenapa Allah mengidentifikasikan seperti burung orang itu tawakal? Nah, begitu. Jadi kita akan pelajari itu. Sok urang mudah-mudahan lah. Ayeuna ibu bapak sumping ka dieu teh kos manuk keluar heula. Saya saja Bu belum semampu seperti yang lain. Saya baru mampu seperti burung. Kenapa? Milarian rezeki kanggo sim kuring kudu hiber ka ditu ka dieu, Pak. Ngaji ka dieu hiber, ngaji ka ditu hiber. Init subuh keluar peuting eta teh hiber kos manuk we. Nah, pan usah tos ditanggung cenah jalmi anu dakwah mah rezekina ku Allah. Muhun sim kuring ge percantan ditanggung ngan wayahna we ditanggungna teh kudu hiber heula. Teu kawas nu itu. Kenapa? Karena ada konsep yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Kenapa? Karena burung itu adalah bentuk ketawakalan yang sangat luar biasa. Manuk mah hiber nah kali itu teng gitu tinggal punya satu ya ini. Maaf ini kalau saya sudah terangkan di mana-mana tetapi mudah-mudahan ini menjadi gambaran bagi semuanya. Hiji, manuk mah tara hudang kaberangan eta hiji. Sok tinggali. Aya pernah ningali manuk jam 8 isuk-isuk gigisik. Aya manuk keur gigisik jam 8. Justru nu boga manuk gigisik jam 8. Manukna matara. Orang tua dulu kan punya prinsip kadejang hudang sare tong kapeulaan ku pacoeton kunaon ku sora hayam. Kenapa? Karena ayam berkokok jam 2 pagi. Dia selalu mendahului ataupun makhluk yang lain. Kenapa? Karena ayam itu punya konsep dalam hidupnya lamun kapeulaan hudang, kapeulaan rezeki. Nah, eta teh bentuk tawakal. Kenapa? Karena bentuknya seperti itu. Ibu, bapak sakit tuh. Makanya jadikan perempuan itu tulang rusuk dan dia jangan dijadikan tulang punggung. Begitu aja. Kan ibu mah jadi tulang rusuk we. Keun we engke nu tulang punggungna mah aya. Nya. Ngarah naon? Ngarah babari hiberna. Sabab lamun ibu engke jadi tulang punggung, engke jadi teu bisa hiber sakitu we. Mun ada tulang punggung mah da eta mah keur bapak-bapak. Maka suami diciptakan menjadi tulang punggung dan istri diciptakan dari tulang rusuk. Nah, sesuaikan dengan karakter itu. Ngarah teu berat hirup. Nah, ibu berat wae atuh da ibu jadi tulang punggung jadi we berat. Ibu mah jadi tulang rusuk we. Ngarah naon ngarah hampang. Tah siga manuk tinggal banyak hudang isu keneh gitu nya. Ieu mah hongko hayang babari tawakal ka Allah tetapi hudang teh nah kapeulaan wae atuh. Hari manuk geus hudang geda punya. Hari urangna can hudang heula urang ku manuk. Kenapa? Karena kita akan bangun lebih dulu dibandingkan dengan apa? Dengan burung. Pak Ustadz, nah, itu. Punten, ini mungkin kalau bisa pakai bahasa Indonesia karena kebanyakan banyak yang tidak ngerti bahasa Sunda. Oh iya. Ada masukan ke panitia. Hatur nuhun Pak Ustadz. Iya, saya lupa kirain ini bukan di Indonesia. Iya. Rarasaan teh di Bandung gitu. Sumuhun. Hatur nuhun punya akana muhun alhamdulillah hatur nuhun. Ya. Atuh kudu jadian deui atunya. Ini atuh kudu jadian deui ti nol. Meureun nu tadi ngaharulang punya nu orang mana tadi? Ya. Ya. Begitu ya Bu ya. Ya begitu aja. Tuh jadi we hese. Lalawora tuh. Iya, hese. Lalawora dan naon lalawora bahasa Indonesia na? Tuh jadi hese di. Udah ya. Gak apa-apa ya. Ibu yang hadir, bapak yang hadir kurang paham bahasa Sunda, insya Allah mudah-mudahan Ustadz doakan Allahumma yupaqih fiddin. Yang penting bapak ibu yang hadir pakih terhadap agamanya, begitu ya. Nah itu mudah-mudahan. Tuh poho deui rek nerangkeun naon ya. Jadi poho deui. Nepi ka manuknya. Nah eta lah. Jadi manuk bahasa Indonesia naon? Tah eta. Alhamdulillah, moalilah pengajian teh loba ditranslate. Ya Bu burung Bu, ini Pak burung. Dia bangun. Dia apa? Bangun lebih dulu. Kemudian yang kedua, burung itu dia kalau bangun bergerak, dia menggerakkan tubuhnya. Ya.
Iya, burung kalau bangun dia menggerakkan tubuhnya. Ieu teh kumaha ieu teh asa teu pararuguh ngaji teh. Sok atuh. Ya, sekali lagi ya. Jadi yang kedua, sok tulis lah menurut aturan masing-masing. Ngarah telir karena otak ah. Sok Bu. Nomor kedua, ya. Nomor dua, burung itu dia itu kalau bangun kumaha Bu? Campur. Muhun pan erek dicampur ya ge. Dagoan atuh namun teu salah labar bulan puasa teh. Ya, mau dicampur ini ya. Ini mau dicampur. Kan dewios lah kan. Kagok. Sok yang kedua, burung itu kalau dia bangun dia langsung bergerak. Sumuhun bergerak. Kayak aya naon ya teh Bu rada teu kaharti. Ieu teh aya naon ya teh? Lan? Hajakeun bae burung dan tos kumaha manya burung bergerak betul. Ari ibu pikiran ka mana gitu? Da usah malenrangkeun burung lalaki. Ieu mah manuk tinggal. Nya, naon nih ka mana we pikiran teh. Ya udah sok konsentrasi lagi fokus kan ya jujur. Nah burung itu begitu ya dia bergerak. Nah jadi begitu bangun tekikian manuk mah sok tinggal di manuk Pak lamun gugah bobo kikian kade bapak ibu bisi gugah bobo jauh kikian. Ya, jadi dia bergerak. Kenapa? Orang itu, Bu, kalau ini bentuk tawakal, dia satu bangun melebihi yang lain. Kenapa? Karena dia tahu yanzilu rabbuna ila samai dunya. Allah akan dekat ketika dia samai dunya. Kapan? Fi jawfil lailil akhir, pada pertengahan malam terakhir. Mata gugah nati payun. Kemudian dia apa? Bergerak. Dia apa? Dia sujud, dia ruku, masuk ke WC. Kemudian apa? Berwudu, gerakan. Dan yang ketiga, burung itu kalau bangun berkicau. Iya dia berkicau, dia bahagia gitu. Eta manuk gitu. Sok. Urang ge pan salmu ipanya gugah bogonya sok berkicau. Nah, tapi bedana ari manuk mah bahagia, kalau kita mah beda. Kenapa? Karena itu akan apa? Itu yang disebut dengan syeptok. Dia melakukan omongan-omongan yang positif karena di saat orang lagi tidur itu langsung direspon vibrasinya oleh Allah. Makanya bangun tidur harus betul-betul bahasa yang positif. Gugah bobo teh alhamdulillah ya Allah abdi sehat gitu atuh. Alah siam nih udang sare cara rangkeul eta teh cara rangkeul we moal eureun-eureun. Ya. Jadi apa yang kau sampaikan ketika bangun tidur itulah seperti burung menyampaikan sesuatu di hadapan Allah. Kenapa? Karena manusia pun sama begitu. Kita sampaikan kepada Allah, alhamdulillah ya Allah. Makanya Bu bangun tidur Pak doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Artinya dia sudah bertahmid kepada Allah. Urang mah ku bahasanya lira we ka Allah. Ya Allah, alhamdulillah sehat pun anak saroleh ya Allah. Tuh gitu. Nu katilu, nu kaopat, burung itu selalu dia terbang melawan arus angin. Lamun angin kaditu manuk kadieu, lamun angin kaditu manuk mah kadieu, selalu berbeda. Kenapa? La yakunu arduun nas kuluhum. Jelema nu maju mah teu loba dedengean, sakitu. Jabir bin Abdillah pernah mengatakan, kata Jabir katanya, kalau Anda ingin maju, maka Anda jangan banyak mendengar sesuatu dari orang lain. Jelema nu tara maju mah sok dedengean, sagala kadenge jadi we teu maju. Eta cenanya ustad gitu, didengekeun mah capek Bu. Nah saya tong cocokan ceuli padorobna ala adanihim. Kenapa? Karena setiap apa yang kita lakukan, baik yang baik ataupun yang buruk itu sebuah bakal piomongeun sakitu.
Jelema mah pi omongeun. Nya. Saon anu teu pi omongeun dina hirup sok? Apa Bu yang tidak pi omongeun di dalam hidup? Semua juga pi omongeun. Ya. Iya, jadi apa? Jadi kalau nanti ibu bapak ingin hidup, kalau ingin hidup selamat, lalu kemudian tidak mendengar ataupun lalu kita semuanya kemudian direspon setiap apa yang orang ngomongin, maka kita tidak akan bahagia. Udah jalan, la yakunu arduun nas kulluhum, jalan aja. Kenapa? Selama kita benar, jalan aja. Ya. Kade Pak ngaji kade ge pi omongeun ieu teh. Ibu-ibu kade da pi omongeun, da aya nu ngaromong sarua. Olo-olo senang ngaji wayah kieu. Padahal ngaji mah bada lohor we. Urang teh pindah ka bada lohor diomongkeun keneh. Cing atuh lohor-lohor mah ngaji cari cing di imah. Tuh terus diomongkeun jalmi mah. Padahal ngaji mah bada asar na ngarah dada tiis, kaji teh ka asarkeun sarua diomongkeun. Nya cenah bada asar mah pan rek buka cenah pada cari cing we di imah. Sok rek iraha atuh pangajianana. Ya, kenapa? Karena setiap orang akan selalu begitu. Ya, selalu begitu. Hajat hareupeun imah diomongkeun, cing atuh hajat teh ka gedung, nyewa gedung daripada di hareupeun imah sanaon ngaganggu tatangga, pindah kita ke gedung, di gedung diomongkeun keneh, ni olo-olo hajat segede kitu hayang di gedung. Padahal hareupeun imah pan tadi geus hareupeun imah ieu teh hajat teh atuh. Tungtungna teh hararajat duanana, ngagaloler duanana. Pi omongeun keneh da jalmi mah kitu Pak, la yakunu arduun nas kulluhum. Makanya nanti ibu bapak kalau nanti terbang ke sana itu arus angin lawan supaya kita kuat, ternyata akar penyakit fisik nomor pertama adalah stres. 90% itu akar penyakit fisik itu Pak, dan 80% itu adalah pencernaan manusia yang terganggu. Diklasifikasikan dalam ilmu holistik. Nah, penyakit yang paling tinggi itu penyebabnya adalah apa? Tah eta Pak, stres nomor hiji. 80% dah budi taliti ku para ahli. 80% dari pencernaan. Makanya kata Rasulullah, ma malau adamiyin wi ansharon min batnihi. Dan di antara organ tubuh manusia yang paling jelek adalah apa? Perutnya. Kenapa? Didinya imun. Nu ka dieu terus sampai nanti orang bakal mengetahui oh ti dieu. Mata lamun aya jami ririwit eta teh aya kemungkinan lain tina tuangan, aya kemungkinan dia proses stresnya berat. Aya gidingan jalmi teh ririwit we gitu. Lebat deui ka ditu balik deui 2 poe balik punya ka bumi 1 minggu di sana lagi. Kenapa? Dia ririwit. Kenapa? Eta teh 80% ti dieu. Matak nu gelo masa rehat da teu stres. Sok kenapa? Nu gelo aya nu garing, da salah tenon, salah rehat. Kenapa? Dia tidak stres. Karena orang gila itu kan 2 cirinya. 1 lost mind, 2 no stress. 1 tidak banyak pikiran, yang kedua tidak stres. Itu ciri orang gila. Jadi nu salah stres mah urang, nu salah rehat. Nu gelo mah alhamdulillah. Makanya begitu Bu. Ini yang ketiga, yang terakhir adalah apa? Burung itu dia selalu membawa sesuatu dan tidak dihabiskan ketika dia dapat rezeki dari Allah. Burung itu kalau dia pergi kosong, kemudian dia selalu disisakan untuk keluarga. Nah, eta tawakal teh. Bapak Ibu, kalau kita dapat rezeki dari luar dari Allah, wayahna kudu aya nu dibawa ka imah. Naon? Nanti ada yang nunggu di rumah. Kasawios saeutik ge kudu siga manuk sakitu. Ya. Manuk mati nggak, cana ka bumi deh, buka nanti dikeluarkan, lalu anaknya dia makan sama dari apa yang dibawa oleh orang tuanya. Kenapa? Karena burung selalu melakukan seperti itu. Jangan dihabiskan di luar. Apa? Ada yang dibawa ke rumah. Tah eta Bapak, manuk teh sakit we. Matak ustad gegeningannya, ustad lamun pangajian teh sok mararawa makal. Ku jamaah teh usah dia aya bolus nah. Usah dia aya ieu aya gorengan eta teh nya eta lamun aya anu kitu gitu lolobana mah nya. Ustaz cenah ieu kanggo nu di bumi tah eta teh naon sabab teori manuk eta teh. Itu teori burung. Selalu ada yang dibawa untuk apa? Untuk keluarga kita. Paham Bapak Ibu? Nomor pertama berarti kita baru level yang pertama yaitu apa? Tawakal yang pertama, pasrah yang pertama adalah apa? Tawakalnya burung. Yang kedua taslim yaitu apa? Ataupun yang disebut dengan bayi. Orok. Tinggal orok Bu. Ibu bapak lihat bayi. Bayi tidak pernah kalau dia ingin sesuatu dia tinggal merengek di hadapan Allah.
Dia kalau ingin makan dan minum dia tinggal menangis. Ibunya sudah disiapkan dia itu. Sudah disiapkan air susunya. Kemudian si anak itu dipangku dikir. Kemudian dia kasih air susu dari ibunya. Lalu dia diam. Engke teh goledak deui bobo deui. Tinggal bu, orok mah hiji, raos micen, 2 orok tinggal. Makanya bayi itu tinggal Pak, rizkina beda. Kita tidak pernah memikirkan apa rezeki bayi. Tetapi kenapa? Karena dia bentuknya taslim. Apa? Bayi itu pasrah semuanya kepada Allah. Totalkeun we hatena. Nya, sok urang diajar dugikeun kadinya Pak, duka ibunya. Kenapa? Karena emang berat ini. Tingkat kepasrahan, ketawakalan manusia yang kedua adalah apa? Taslim namanya, seperti bayi. Cobi punten ari bayi ibak sorangan teh. Teu diibakan Pak ku indung bapana. Kalau dia pipis, kalau dia BAB, kemudian siapa yang membersihkannya? Nah, kumaha Allah we eta. Urang ge sarua kitu. Ya, ada sesuatu yang kita tidak tahu bu. Sakapeung punten Pak, kita punya masalah yang berat tapi kita tidak tahu menyelesaikannya. Udah mah taslim we ka Allah Pak, tawakal ka Allah. Ikhtiar mah atau sangakeun we, jebret we. Tidak lama dari sana jol aya nu nelpon. Pak, manawi cenah bilih peryogi artos, abdi ieu cenah seueur teuing. Aya kitu. Jami Pak kerendangan kaditu ka dieu, bakat ingku butuh tos lieur kaditu ka dieu. Aduh cenah ka mana? Taslim we ka Allah geun nya, pasrahkeun ka Allah, bentuk ketawakalan. Ini banyak sekali rintangan-rintangannya Bu. Tetapi kalau kita bisa selesai atau kalau kita bisa lolos, itu insya Allah. Akhirnya kita taslimkan apa? Lihat seperti bayi. Apa Ustadz bayi? Satu, bayi tidak ada pikiran yang jelek. Yang kedua, bayi hatena bersih. Tingali orok mah Pak, bersih hate, bersih pikiran. Mata anu bersih hati jeung bersih pikiran mah eta teh engke rezekina teh bakal gampil. Sakapeung tidak masuk akal tapi itu ada jalan yang tidak disangka-sangka. Lihat surat Al-Baqarah dalam Quran Bu ya, betul kan? Dalam Quran surat Tolak ayat 3. Sebelumnya apa? Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu. Eta kan ayatnya nyambung jeung eta. Naon margina? Kos orok eta teh Pak. Terus kapepet ieu tanggal sakieu. Begitu jebret aya nu ngawartosan tah cenah mangga bilih bade dianggo mah jolplong we mata cing percaya we asa siga orok we aya wae jalan selesaina Bu ti Allah ngan urang sakapeung aya rintangan nu ngaganggu pikiran sok goreng hate sok goreng tinggal orok mah lamun orok dialungkeun ka luhur nyerenge bayi ya kalau dilemparkan ke atas dia nyerenge kan begitu hehehe apa tuh nyerenge teh nya atuh ya. Iya bayi kalau dilemparkan oleh orang tuanya dialungkan gitu kan orok mah tinggal orok mah seuri atuh tinggal ya tidak pernah dia tuh apa jamedud moal. Kenapa? Karena dia bersih pikiran, dia bersih hati. Apa? Dia percaya yang melemparkannya akan menangkap dirinya. Tah eta orok ngaranna. Sok orok Pak alungkeun ku Bapak. Budak masih seurian. Alungkeun alungkeun. Sok cobian ibu salaki alungkeun. Seuri moal naon sabab da geus loba racun di dieuna hatena tos beda pikirannya udah beda. Kenapa? Karena sudah berbeda lagi. Makanya teorinya adalah itu. Ustad kumaha nu taslim hate bersih pikiran hade pikiran bersih itulah yang akan membuat taslim tingkat kepasrahan yang kedua. Pak punten Bu ya ada yang sakit udah kemana-mana ya berobat belum dikasih sembuh oleh Allah tinggal naikkan level anu kedua mangga ya Allah abdi sudah ikhtiar katanya sudah mencari kemana-kemana dokter sudah dipapai ya iya dokternya sudah didatangin satu-satu ya abdi teh cenah ka dokter geus dipapai hiji-hiji datangin 1, 2 dokter, 3 dokter tapi ternyata Allah belum kasih kesembuhan atau sudah ikhtiar atau maksimal akhirnya apa? Taslim we ka Allah. Satu apa? Bersihkan pikiran kita. Positif memang ya Allah. Nih doanya begini Pak ya. Kalau mau dipakai, tapi kalau ibu bapak sanggup untuk memakainya seperti bayi ini luar biasa. Ya Allah. Ya Allah. Kalau seandainya aku panjang umur maka sembuhkan penyakitku. Tapi kalau seandainya aku tidak akan panjang, jadikan penyakit ini kiparat bagi dosaku. Sok lamun sanggup ngadoa tepi kadinya, eta dugi ka taslim sakitu.
Rata-rata tuh sanggup sampai berdoa sampai sana. Kekeh we masak ataupun maksa ka Allah kudu cager. Doa taslim yang paling hebat adalah apa? Ya Allah, kalau kau ingin panjangkan usiaku, maka sembuhkan penyakit ini. Tapi kalau seandainya umurku harus dengan penyakit ini, maka jadikan kiparat bagi dosaku. Begitu. Eta taslim namina. Tos wae mah teu ngandalkeun ubar deui ya enak. Ngandalkeun mengandalkan bagaimana taslim kita. Kita positif, kita ini bersihkan hati. Paham Bu ya, Pak? Paham yang kedua? Teorinya adalah apa? Teori taslim. Sudah bersihkan iya. Insya Allah. Kenapa? Karena rata-rata yang mengganggu tingkat kepasrahan manusia adalah apa? Goreng hati jeung goreng pikiran. Sehingga apa? Sehingga dia tidak maksimal dalam menjalani hidupnya. Dan yang terakhir, ini yang terakhir. Bentuk kepasrahan yang ketiga namanya tafwid. Tafwid ini artinya dia bentuk kepasrahan tingkat janin. Iya, kan bentuk pasrah itu tawakal, taslim, tafwid. Ini bentuknya seperti janin. Coba Bu, Bapak, di sini janin. Ibu, Bapak yang hamil, ibu yang hamil pernah memikirkan bagaimana janin di dalam? Walaupun sekarang ada USG, tapi tetap Bu, ada skenario Allah di luar yang kita tahu. Kenapa? Buktinya kita tidak tahu. Apakah kita setiap hari memono ataupun apa kita terus memonitor bayi ataupun janin? Tidak. Di jero ieu mah teu sugan kumaha tong boro-boro bapak Bu, ibuna wae anu ngandungna kadang teu apal. Apakah ibu ketika makan bakso bayinya makan bakso? Tidak tahu. Ya, tong nyalahkeun mun budak ya begitu keluar buleud tasieun kadaharanna bakso. Ya, cenah naon jauh nyalahkeun bakso naon da teh aya urusan. Kenapa? Bayi makan belum tentu dia itu akan sama dengan apa yang dimakan ibunya. Malahan kalau ada makanan yang dia itu harusnya ke bayi lalu kemudian mengkol ke ibunya, itu ternyata ibunya bisa bermasalah dalam kelahirannya. Kalau nanti ada makanan yang harusnya ke ibu lalu dia mengkol ke budak kana janin, maka si janin akan bermasalah ketika kelahirannya. Kenapa? Karena sudah diatur dalam Quran. Inni rojikukum wa iyahum wa inni rojikukum wa iyahum, anu ieu mah wa iyahum heula engke kum kaditu, nu ieu mah kum dulu kemudian hum kaditu. Artinya rezeki janin dengan orang tuanya sudah misah dijieun. Idieun tos misah. Ibu makan, bapak makan, janin tidak tahu makan apa. Tapi dia 9 bulan 10 hari jalan we tinggal bukir. Budak teh di jero teh sampai kita tidak tahu bagaimana membesarkannya. Bagi bayi masih kita besarkan, kita mandikan, kita kasih makan. Di dia mah teu apa. Budak teh jobrol we. Kumaha masihan socana, kumaha masihan cepilna, tangan, kaki kita tidak tahu. Itu kita serahkan, namanya tafwid, tingkat pasrah paling tinggi. Ieu mah punten Bu, kalau tidak para nabi, ini adalah tingkat para sahabat. Urang mah candugi kadinya. Ya, punten saya katakan belum sampai ke sana. Kenapa? Karena ini adalah tingkat yang level, dimensi yang paling luar biasa. Jadi rintangan tawakal itu ada 3. Ya, ada 3 rintangan kita bertawakal kepada Allah. Makanya Ibu punten Pak ya, kalau ibu bapak punya anak 5, punya anak 4, punya anak 3, itu tinggal Bu, milikna beda-bedanya. Budak nomor 1 mah tinggali geus boga imah, nomor 2 mah tinggali Bu geus boga imah jeung mobil. Kadang nomor 3 mah geus sagala aya. Kenapa? Karena rezekinya miliknya berbeda. Kenapa? Beda tangan, beda milik. Sok cing percaya kadinya. Ya. Makanya ibu bapak punya anak tidak harus sama semuanya. Tong hayang sarua kabehanana. Kumaha tuturkeun we ka hoyong Allah. Kenapa? Bisi berat ka urangna. Dek, nanti sekolahnya ke sana ya supaya nanti babari cenah digawe. Budak teh kuliahkeun kadinya. Beres kaluar tidinya. Budak teh gawe-gawe. Nah, ieu mah anu teu disakolahkeun ngadon loba gawe kenapa? Kenapa? Karena kita salah memahami tentang rezeki kepasrahan kita kepada Allah. Jujur Bapak Ibu, pernah mengalami gitu kan? Sakapeung ku urangnya muda, sugana gede milik, arepek teh goreng milikna. Sakapeung ku urang teh cenah budak ieu mah pigorengeun milik, ngadon gede milik kita. Ya.
Siapa yang tahu bapak-bapak ibu-ibu akan sesukses yang kita lakukan saat ini. Karena itu rahasia Allah. Mata urang mah husnudone ka Allah. Engke budak jadi naon wage mangga we ya Allah. Kenapa? Tugas kita 1 merawat, 2 menanam, 3 kita menyemai, kemudian apa? Mengairi, lalu kemudian kalau ada hama kita kemudian kasih dia itu hama pestisida. Nanti masalah dia berbuah dan tidak, itu urusan Allah. Itu urusan Allah. Nah, jadi we hampang ka dieu nya. Bu, paling hampang hirup kawas janin. Dia tidak berpikir apa-apa. Kemudian level kedua seperti bayi. Dia pun sama tidak berpikir apa-apa. Dan ada yang lebih dari itu apa? Dia seperti burung. Jadi semua punya level-level masing-masing. Sok sakali deui ku ustadznya ya. Terakhir. Sok ibu tinggal. Nu icalan di pinggir di dia. Sadayana jualan. Keun we, da milikna masing-masing. Teu kudu parebut. Ibu sana entong acalan roladenya abdi ge sarwakeun bae atuh. Naon sababna? Da milikna ge beda atuh. Tinggal tukang nasi goreng pa ngajajar, tapi kabehanana we beak. Nang beda-beda beakna teh. Aya nu jam 10, aya nu jam 8, aya nu jam 12, aya nu jam 1, aya nu jam 2. Kenapa? Yang berbeda adalah waktunya, tapi milikna mah beda-beda. Kitu we urang. Ya. Paham Bapak Ibu ya? Nah itu, jadi Ustadz matong panjang-panjang ting sakitu we. Jadi intinya bagaimana kita memasrahkan diri kita kepada Allah, dan itu diruksak oleh 3. 1, peruksak ketawakalan. 1, seringkali kita tidak kontrol apa barang yang masuk ke dalam perut kita, apa yang dimakan oleh kita. Seringkali yang dimakan dan dipakai oleh kita itu barang yang haram, barang yang subhat atau tidak toyib. Tah eta bakal mangaruhan kana katawakalan, kapasrahan urang ka Allah. Cobi Pak Ibu, kalau ibu makan, bapak makan makanan yang haram, ngadoa ka Allah ge da nikmat moal. Aya nu kaganggu di dieu. Ya Allah, ditarima moal ieu naon tadi aya nu haram asup kana patuangan. Kenapa? Karena dia tidak tahu. Kemudian yang kedua, yang mengganggu ketawakalan atau kepasrahan manusia adalah apa? Yang kedua adalah apa? Ieu tah, goreng hate. Nya. Lamun jelema goreng hate itu mengganggu kepasrahan manusia kepada Allah. Yang ketiga, yang terakhir, yang mengganggu kepasrahan manusia kepada Allah adalah apa? Nah ini, goreng pikiran. 3 yang merusak tingkat tawakal manusia. Nih, ada cerita terakhir dari saya. Ada suami istri beli motor baru. Akhirnya motornya disimpan di teras. Lalu istrinya bilang, "Pak, motornya katanya masukin ke dalam rumah." Kenapa? Karena kalau di teras nanti ada yang mencuri. Tetangga kita juga di teras dicuri padahal dirantai. Akhirnya suaminya nurut, masukkan dia itu ke dalam rumah. Sudah di rumah Bu, tos di jero imah teh, pamajikan teh sugan terek sare. Sugan we dikaimahkeun mamilu sare. Akhirnya isinya bilang lagi, "Pak, motor teh cenanya di jero bumi geus nah, rada hariwang." Ya. Kemarin juga katanya ada yang mencuri di dalam rumah. Udahlah senah, kalau begitu kita masukin ke kamar. Tawat itu kerenrangkeun pasrah ieu teh. Akhirnya apa? Atuh mah kumaha atuh cenah. Ya coba cenah ka jero kamarkeun we cenah. Ngarah mamah tibra cenah kitu. Itu tibra we sing cicin aya nu maok jeung ican lunas di cenah itu. Akhirnya dimasukkan ke dalam kamar. Sudah di dalam kamar, kemudian begitu mau tidur istrinya langsung nyilek lagi. Ya. Ya, dia kemudian apa? Dia menyilek kemudian tidak bisa tidur. Dia tidak bisa tidur, Bu. Begini kata suaminya, ditanya, "Bunda, ayo tidur aja," katanya. "Ini kan motornya udah di dalam," katanya, "udah di dalam kamar." "Ah, Bapak senang ini, gak enak. Senang. Kenapa? Kemarin juga ada yang nyuri tetangga kita di dalam kamar," katanya. "Ya tuh harus gimana?" katanya. "Ini udah di kamar, makanya masih anu mau kene." Akhirnya apa? Bagaimana kalau kita kemudian rantai katanya si motor ini ke risbang kita, dirantai karena risbang. Eta bakat ingkusieun aya nu maok, Pak. Asyariweuh eta sing teh nya. Akhirnya dirantai Bu ke sini Bu, ke risbangnya. Lalu kemudian terlihat suaminya tadinya berpikir dia mau tidur nyenyak, udah tidur katanya, geus dirantai karena risbang. Manya aya nu maok keneh.
Akhirnya mau tidur dia begini lagi, Pak, cina kemarin juga risbangnya diragaji. Risbangnya diragaji, kemudian dibawa motornya. Akhirnya kumaha tuh kudu kumaha tuh ieu teh sing teh. Asa riweuh ieu teh sing. Coba gerapa eta teh kerek boga motor hiji. Sigana lamun meuli sagala sigana ieu moal sare-sare ieu. Akhirnya apa? Kata suaminya, "Gimana atuh Bunda?" katanya, "supaya tenang. Kamu tidur," katanya. "Ya gimana ya? Gini aja kalau ya Bapak tidur, Bunda rantai dengan motor ya." Oh gitu, nya sok ari piti berageun masuk we teu naon. Akhirnya Bu betul dirantai dengan suaminya si motor yang baru itu, lalu istrinya kemudian tidur dengan nyenyak. Tidur nyenyak dia. Suaminya alhamdulillah keun bae cenah abdi dirantai. Yang penting istri saya tidur. Begitu istrinya bangun ternyata motor dengan suaminya enggak ada. Motor dengan suaminya hilang. Kenapa? Dibawa bangsat dua nana. Dan cek bangsat STNK na dina saku salakina dibawa we. Nah atuh ibu liweuh teuing atuh. Jangan terlalu berlebihan, seukuran dengan kemampuan kita aja. Udah aja. Kalau udah di dalam rumah kunci tawakal ke Allah, serahkan kepada Allah, nepikeun ka riweuh dirantai jeung salaki. Mohon eta Pak tawakal teh kitu tah tinggal punya. Jadi diganggu oleh apa? Pikiran, hati, perut. Itu mengganggu kita semuanya. Rintangan-rintangan ketawakalan, satu dari perut yang kotor, dia dari barang-barang yang subhat, dia kotor dengan yang haram, dia kotor dari yang halal dan tidak atau yang tidak thayyib, dan yang kedua hatinya kotor, yang ketiga pikirannya kotor. Itulah Pak yang membuat rizki Allah tidak min ghairi layah tasib. Hadirin bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, syaimin syaimat yang dirahmati oleh Allah, maka kuncinya kita semuanya berharap mudah-mudahan level-level kepasrahan kita kepada Allah ini betul-betul kita meningkat step by step. Kene, sakedi-sakedi we. Nanti sampai mana kita akan mendapatkan? Apakah kita ditawakal dulu? Apakah kita masuk ke petaslim atau kita masuk ke tafwid? Mudah-mudahan. Saya kira itu ibu bapak rintangannya ya. Insya Allah pulang dari sini Allah akan memudahkan segala urusan kita. Baca Quran surat Tolak ayat 3-4. Itulah kuncinya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu. Saya kira itu ibu ya, materinya saya kira cukup dulu. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah materi dari Pak Ustadz Ucu Najmuddin sudah selesai. Tapi masih ada sesi tanya jawab, bisa ya Pak Ustadz ya? Baiklah, untuk pertama kita ambil penanya yang dari bagian tengah dulu ya Pak ya. Kami persilahkan kepada Ibu yang paling duluan yang pakai baju hijau turkis yang dekat mic, silahkan. Kepada Ibu mohon menyebutkan nama serta dari mana ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ibu pembawa acara. Pak Ustadz Bade Tumaros. Ibu, Ibu punten. Bahasa Indonesia. Ibu namanya dulu Bu. Namanya. Nama saya Ibu Iis dari Kecamatan Lengkong. Begini Pak, yang namanya tadi kan kata Bapak harus seperti bayi. Kalau ini bukan bayi yang sudah agak dewasa, tapi saya mempunyai anak budak nih Pak. Yang namanya budak kan hartos keuneun Pak. Hartosna teh singkatan. B-na bereun, U-na uruseun, D-na didikeun, A-na ajareun, K-na kawinkeun. Setelah dia dewasa, dia menikah, saya punya pendapat bahwa kalau anak yang sudah menikah, abdi puntennya Pak, gaduh pendapat bebas gitu sor abdi teh, bebas dari segala permasalahan. Tapi ternyata ada salah satu orang tua dari saya bilang begini,
Mangga saun aku Teh Iis rawoskeun. Nanti setelah anak-anak sudah berumah tangga, kita itu sebagai orang tua tangtos selalu ke kacanak kalau ada permasalahan, kalau ada apa-apa, orang tua selalu terbawa. Bade tumaros sumuhun atanapi henteu yang sudah menikahkan pasti bakal terjadi ada permasalahan apa saja yang membelit kepada orang tua. Hatur nuhun di bade nyuhunkeun ieu we Pak wirid sareng doana. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga Pak Ustadz, biasa langsung dijawab. Ya, Ibu. Maaf Bu ya. Meureun kieu meureunnya patarnya anak teh begini. Betulkah ketika sudah menikahkan orang tua itu masih terbelit dengan persoalan-persoalan anaknya? Begitu. Saya transit Bu ya ke dalam bahasa Indonesia. Biar mengerti semuanya. Ya, supados nanti mengerti semuanya. Jadi seorang anak itu Bu ya, seorang anak itu mu'allaqatun bi abawaihi minal mahdi ilal lahdi. Dia masih terikat dari mulai buayan sampai masuk ke liang lahat. Sampai masuk ke liang lahat. Ibu bapak jangan tenang kalau seandainya kita meninggal dunia tapi belum terdengar dari suara anak kita yang berdoa Rabbana gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan dulu tenang Pak. Kenapa? Karena apa? Karena kunci keberhasilan mendidik anak apabila sudah terdengar suara dari mulut anak kita doa yang tadi. Di mana? Pada saat kita sudah dimasukkan. Nyawayahna we. Kenapa? Karena anak itu akan bermasalah dengan genetikanya. Nuturkeun da budak moal kasasaha. Kalau nanti ada anak bermasalah lalu dia curhat pada orang lain, artinya sudah tidak percaya pada orang tuanya. Begitu. Sapanjang urang dipercaya ku budak mah Bu, terus we. Kenapa? Minal mahdi ilal lahdi. Kenapa? Al waladu muallaqah bi abawihi minal mahdi ilal lahdi. Dari mulai buayan ti dieu Pak, buayan ti di dia, nepikeun ka engke dilebetkeun kana liang lahat, itu masih terikat. Makanya terus aja Ibu tidak perlu merasa bosan untuk mendidik anak, mengarahkan anak sampai kapanpun. Terakhir dari saya, siru abaukum watasiru abnaukum. Perlakuan kita kepada orang tua kita, maka anak pun akan memperlakukan sama kepada kita. Itu aja kuncinya. Urang biasana kakolot urang kumaha, kita bakal dituturkeun ku budak ke sarua kitu. Sekira itu Bu ya. Ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Berikutnya saya beri kepada penanya dari belakang dulu, dari belakang jarang. Itu ibu yang belakang, ya yang pakai bajunya kuning kunyit ya. Ya ibu silakan berdiri, ibu. Ibu barusan, nah ya ibu yang paling belakang, yang kuning kunyit. Nah ya silakan ibu berdiri. Ya. Oh maaf, bukan kuning kunyit, ternyata dusty pink ya. Silahkan ibu ke mic. Ibu ke pinggir sebelah kiri ada mic untuk. Ya. Jangan lupa ibu sebelum bertanya mohon nama dan alamatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Cucu dari Raja Wali. Saya ingin bertanya ya Pak Ustadz, bagaimana kalau mengurus orang sakit selamanya stroke gitu ya? Apakah itu cobaan, godaan atau apa ya? Terus apakah ujian itu termasuk tawakal atau bukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Ustadz, pertanyaan dari Ibu Cucu. Iya Bu, kalau kita ngurus orang tua jangan hitungan, supaya tidak kehilangan pahala dan rezeki.
Jadi itu aja kuncinya. Kalau kita mengurus orang tua, jangan hitungan, itu aja. Apakah kita bentuk ataupun itu bagian dari bentuk ketawakalan kepada kita? Lebih dari tawakal, karena mengurus orang tua itu masuk ke dalam konsep jihad. Ya, itu konsep jihad. Malahan ada sahabat yang dia mengatakan, ya Rasulullah, katanya saya ingin perang katanya, dan saya ingin terbunuh dia ataupun di medan perang. Kata Rasulullah, apakah engkau punya ibumu? Katanya, tidak ada ya Rasulullah. Punya bibimu? Tidak ada ya Rasulullah. Kemudian dia mengatakan, kata Rasulullah, maka apabila anda punya orang tua, maka uruslah orang tuamu, maka itu adalah jihad. Jadi sejajar dengan jihad fisabilillah. Ya, begitu. Baik Pak Ustadz, mudah-mudahan ibu cucu puas atas jawaban Pak Ustadz. Selanjutnya saya kasih kesempatan dulu untuk bapak-bapak dulu. Ibu-ibu, maaf ya, ini panitia tidak pilih-pilih. Semua yang terpilih itu qadarullah. Karena saya tidak milih-milih dan tidak ada channel-channel. Jadi kita tidak tahu siapa yang duduk dan siapa yang ditunjuk ya. Baik, sekarang kita kepada bapak-bapak dulu. Kami persilahkan Bapak Mangga, Bapak yang pakai kacamata, silahkan. Terima kasih Ibu. Namanya Assalamualaikum Pak? Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Jupadi dari Batu Permata Marga Cinta. Buah Batu. Marga Cinta, mohon. Begini Pak Ustadz, Ya. yang namanya manusia itu tidak lepas dari permasalahan Pak. Ya. Yang mana dalam permasalahan ini tentunya akan segala apapun dilakukan. Kalau kita sudah gelap pikiran dan gelap hati Pak. Dan yang tadi yang disebutkan, yang mengganggu kepada kepasrahan itu diantaranya makanan yang haram atau subhat dan lain-lain. Kedua, hati yang kotor dan pikiran yang kotor. Dan kalau itu ketiga permasalahan ini sudah masuk ke dalam tubuh kita atau berada dalam tubuh kita, dan kita sudah berusaha, berdoa, berupaya memohon kepada Allah, tapi masih tetap dan itu bagaimana caranya untuk menghapus semua itu Pak. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Bu, simpel ya Bu ya, Pak, simpel. Begini, kita udah berusaha semaksimal mungkin, tetapi bagaimana menghapuskan dan menetralisir apa yang ada di dalam tubuh kita. Makanya ada sebuah teori namanya detoksifikasi atau disebut dengan kolon cleansing, di cleansing Pak. Caranya bagaimana? Ibu, Bapak, kita harus melakukan yang disebut dengan shock therapy. Ya, minimal kita dalam keseharian kita itu menumbuhkan rasa optimisme dan keyakinan bahwa Allah itu akan menyelesaikan masalah kita. Contoh Bu ya, orang yang self love itu akan berbeda dengan orang yang narsistik, gitu kan? Orang yang self love Bu, dia kalau mencintai dirinya, kalau ada sesuatu dia memaafkan dirinya. Ya, kemudian dia kemudian dia melakukan yang terbaik untuk dirinya. Kalau narsistik itu bukan, dia ingin kelihatan baik tapi di mata orang lain. Nah itu namanya narsistik. Makanya kalau orang narsistik itu gangguan jiwa masuknya. Kalau orang self love mah tidak Pak, itu adalah bagian dari terapi ketika ada penyelesaian masalah dalam hidupnya. Bu, terang deh, narsistik. Jadi selalu ingin dilihat orang, melakukan apapun selalu ingin orang berkomen pada dirinya. Itu kan gangguan. Ya. Tuang di restoran share. Hayang apaleun babaturan tah abdi ge ka restoran ieu. Itu kan bisa menjadi gangguan jiwa kalau dia tidak bisa mengontrol. Ya. Kemudian keluar negeri di share, di beja-beja ka babaturan kabehanana, sehingga apa? Engke kade bisi nu maca jeung anu ningali teh jelema nu leuwih miskin ti urang. Ya, udah aja. Dan itu kembali kepada kita. Kalau ibu melakukan itu atau kalau ibu melakukan itu adalah sebagai bahan semangat untuk orang lain, itu namanya self love. Tapi kalau ibu melakukan, bapak melakukan itu ingin dilihat oleh orang lain, kalau tidak dilihat merasa tidak sempurna, itu namanya narsistik namanya. Paham Bu? Pak? Urang nuju ngaos di dia
Alhamdulillah saya sedang di hotel cetrek. Share kabatur. Pertanyaannya gampang, dua. Kalau ingin jadi bentuk terapi, ibu melakukan itu bapak, apakah self love atau narsistik, itu aja. Kemana Ustadz membedakannya? Eta tanya ke diri, apakah ibu ingin karena apa? Keberadaan kita tidak diketahui atau ingin diketahui orang lain, atau emang memotivasi orang? Kalau memotivasi orang itu bagus, tapi kalau ternyata asih meni eueuh nu ngalaik. Iya sakitu abdi ngaji di dieu cenah manya nu ngalaikna ngan dua atuh keun bae. Orang yang dia self love itu tidak ada masalah, Bu. Ada yang like atau tidak itu tidak ada masalah. Cuman kita seringkali begini, begitu di share itu langsung begini, ini eta sakitu dibacanya nih teu ngalaik. Nah itu permasalahan itu. Itu persoalan itu. Makanya Bapak Ibu kita bebaskan dari itu supaya nanti Pak penyelesaian hidup itu diselesaikan oleh Allah, karena kita sudah melakukan self love, yaitu apa? Mencintai diri kita sendiri. Itulah salah satu terapi untuk menyelesaikan masalah kita. Saya kira itu Bunda. Iya Pak Ustadz, tapi sebetulnya waktu kita masih banyak. Jadi masih bisa ada beberapa pertanyaan lagi ya Pak? Paling 3. 3 lagi ya Pak, masih 3 bisa lagi. ya? Iya. Tapi sebelumnya untuk pertanyaan dilanjutkan, ada pengumuman dulu. Yang pertama, kami sudah temukan sebuah handphone. Barangkali ada yang ketinggalan handphone di kursi belakang. Jadi merasa kehilangan handphone atau ketinggalan handphone di kursi belakang, boleh nanti menuju meja panitia. Kemudian pengumuman yang kedua, kebetulan panitia tadi mengedarkan kotak infak dan 1 kotak infak belum kembali. Dalam bentuk rotan, kotak rotan. Oh iya Bu, panjang, ya. Karena panitia itu harus menghitung jumlah infak perharinya untuk dilaporkan ke jamaah. Hatur nuhun, ya. Hatur nuhun kepada jemaah. Tadi kotak infaknya tersesat. Ya. Baiklah, untuk selanjutnya masih 3 pertanyaan bisa ya Pak Ustadz ya? 3 aja. Saya ambil tadi dari ibu-ibu yang vokal di sana. Silahkan siapa yang mau bertanya. Ibu yang pakai jilbab hijau silahkan berdiri ya. Silahkan Bu, operator mohon dibantu mic-nya. Punten Pak operator, mohon dibantu mic-nya. Jangan lupa Bu, nanti sebutkan dulu nama dan alamat. Terima kasih. Ya ibu-ibu jangan dulu noyek ya. Ya jangan dulu begini. Pak Ustadz sudah siap, saya mau bertanya. Iya siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih panitia udah memberikan kesempatan. Jangan lupa nama Bu. Nama Rika dari Cicalengka. Masya Allah. Pak Ustadz saya mau nanya gini. Kalau misalnya yang tadi Pak Ustadz cerita ya, yang masalah motor itu, kalau misalnya saya gini, saya juga misalnya punya barang, tapi pas ditinggal pergi, saya nggak dikunci atau di apa gitu. Saya pikirnya gini, ya Allah, tawakal aja sama Allah. Apakah salah nggak Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh ini rame. Terima kasih Bu. Mangga Pak Ustadz. Ya. Ya Bu, sudah, gak apa-apa, kan we. Jalmi mah pi omongan. Nya da punya da pi omongan tanya. Rek hade diomongkeun, rek goreng diomongkeun. Begini. Dulu ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah membawa unta merah. Unta merah ini adalah unta yang harganya mahal. Kemudian dia itu tidak ditambatkan ataupun di kayu. Kemudian Rasul tanya, kenapa engkau tidak tambatkan katanya? Engkau tidak ditambatkan di kayu itu. Kata orang itu begini, ya Rasulullah katanya ya,
Kenapa? Saya tawakal saja kepada Allah. Kenapa? Kalau sudah waktunya ada yang mencuri, ya mencuri. Kalau belum, ya belum. Kata Rasulullah, ikillaha. Kamu ikatkan. Setelah itu baru tawakal. Begitu. Di hadisnya ada. Kata Rasulullah, ayo ikatkan dulu. Setelah itu tawakal. Jadi gaduh motor, kunci heula. Nges dikunci, tawakal ke Allah. Lain mah keun bae, keun we arek geus waktuna anu maok bah aya. Bukan begitu. Bukan begitu. Itu saya kira. Ya, Ibu begitu. Siap. Baik. Amin. Mangga. Sudah ada 4 penanya. Sekarang kami beri kesempatan lagi kepada penanya. Boleh Ibu yang sudah berdiri yang pakai jilbab biru. Ibu mangga di sini, Ibu. Ibu bisa di sini aja. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Ibu Rahayu dari Antapani. Mohon Bu. Pertanyaan saya ini Ustadz sedikit melenceng dari tema, nggak apa-apa gitu ya. Ya. Yang saya pertanyakan bulan ini kan sekarang bulan Ramadan ya, bulan suci Ramadan. Sebentar lagi kita akan menuhi malam 1000 bulan. Apa yang namanya Lailatul Qadar ya. Yang akan saya pertanyakan, apakah kalau seorang wanita itu biasanya kan kalau malam-malam terakhir 10 hari terakhir ya, mau Itikaf. ya, itikaf di masjid, apakah seorang wanita lebih baik melakukannya di masjid atau di rumah gitu. Terima kasih pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Bu? Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Mangga untuk sudah dijawab pertanyaan dari Ibu Begini Bu ya. Muratna. Itikaf ini adalah perkara yang tidak mudah. Kenapa? Karena ada syarat dan ketentuan dari Rasul yang tidak boleh dilanggar. 10 hari terakhir kata Rasulullah, la ya'udu maridon wa la yattabi'ul janajah. Orang yang sedang itikaf itu ada yang meninggal dan ada yang sakit pun tidak boleh dijenguk. Saking ketatnya. Makanya zaman Rasul itu tidak semuanya, karena dia harus memiliki syarat itu. Dan perempuan bukan tidak boleh itikaf, tetapi terlalu banyak syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Karena kalau itikaf hanya sekedar pulang anting kaditu kadieu, nah itu kan menjadi batal itikafnya. Kan itu kan menjadi batal. Tetapi kalau ibu mau berzikir di malam-malam ganjil, bapak mau berzikir di malam-malam ganjil, silahkan aja. Tetapi ketentuan itikaf, la ya'udu maridon wala yattabi'u janajah. Orang yang sakit dan meninggal saja tidak boleh diatur, tidak boleh diantar Pak. Kenapa? Karena nanti kalau orang keluar dari masjid untuk mengantarkan jenazah dan untuk menengok orang sakit, itu batal itikafnya. Itu batal itikafnya. Karena emang syaratnya sangat ketat sekali. Makanya bapak-bapak kalau mau itikaf harus siap lahir batin. Secara maliyah, ekonomi, kemudian secara apa? Jasadiah, secara fisik, kemudian secara apa? Secara mentaliah, mentalnya juga harus bagus. Karena emang syaratnya luar biasa. Apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu banyak sekali hal-hal yang harus dipenuhi syaratnya begitu. Tetapi saya tidak menghalangi, silahkan. Kalau mampu, maka dia satu harus ada izin suami kan, 2 harus beres dulu rumah tangga, yang ketiga tidak boleh nanti ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Ya, kenapa? Jadi emang ketat sekali, tapi tidak dilarang perempuan beritikaf begitu. Cukup Bu? Masih belum Pak Ustadz? Oh, satu lagi ya. Ini sebetulnya kalau dari rundown acara Pak Ustadz, pencapaian materi Pak Ustadz itu dari sampai jam 11.30. Oh gitu. Sekarang kita masih 11.08. Dan kelihatannya dan kebetulan ternyata jamaah banyak yang antusias bertanya. Jadi kalau Pak Ustadz nggak keberatan, kita masih meneruskan sampai sedikit lagi. 11.15 aja Bu ya. Sampai Karena, 11.15. ya Ustadz langsung ke BJB sekarang. Oh baik, berarti 2 pertanyaan lagi ya, boleh ya, 2 pertanyaan lagi. Sekarang saya kesempatan kepada bapak-bapak dulu biar adil. Tadi kan ibu-ibu udah 4, ya adik yang pakai jaket hitam, mangga.
Bismillahirrahmanirrahim. Permisi, perkenalkan saya Talin Abdurrahman dari Citari Kulon 3. Pertanyaan saya, kan kalau buat orang yang sudah meninggal gitu, amalnya tetap mengalirnya itu yang pertama amal jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga doa dari anak soleh. Kalau misalnya yang meninggalnya teh bukan orang tua kita, tapi pengen kita doakan, masih keterima nggak doanya? Ya. Terima kasih. Doa itu ada dua. Ada hubungan genetik, ada hubungan goer genetik. Orang yang berhubung atau orang yang berdoa satu genetika itu mau di depan mau di belakang sama. Karena itu ada genetika. Yang tidak satu genetik, doa yang paling bagus apabila berdoa tidak di depan dirinya. Orang yang paling hebat itu kan berdoa di luar diri, di luar pengetahuannya kan. Ibu berdoa untuk saya, bapak berdoa untuk saya. Saya tidak tahu yang berdoa untuk saya siapa. Itu hebat loh itu. Kenapa? Doa yang goer genetik, yang tidak satu genetik itu paling hebat ketika dia berdoa untuk orang lain tanpa sepengetahuan dirinya. Usah diijabah ngalir nueta. Tapi kalau satu genetik itu mau di depan mau di belakang sama. Karena sudah ada aliran genetika. Nah makanya manfaatkan. Kalau ternyata itu ibu kan ibu bapak kandung kita, lakukan doa tanpa di depannya, itulah hebat begitu. Saya pernah Bu, kalau ibu bapak ini mau buka materi saya di YouTube, ada tentang teori berdoa level paling tinggi. Orang yang hebat itu adalah satu yang sering berdoa untuk orang lain. Karena kalau dia sering berdoa untuk orang lain, otomatis nanti doanya kembali kepada dirinya semuanya. Model orang ngagorengkeun batur, eta teh bakal sarua balik deui ka urang cak kitu. Kenapa? Karena level itu yang paling tinggi. Makanya sering doain orang lain daripada kita sering mendoakan diri kita sendiri belum tentu diijabah. Ngadoakeun batur mah langsung diijabah, Pak. Itu langsung diijabah. Begitu ya deh ya. Begitu. Ya, terima kasih. Pertanyaan terakhir ya Pak. Siap. Ya ibu yang pakai jilbab hitam, silakan. Alhamdulillah. Mangga Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Jazakallahu khairan katsiran Pak Ustadz atas ilmu yang sangat bermanfaat. Saya ingin bertanya, ketika kita berdoa. Maaf Bu, namanya dulu. Nama saya Nona Ros dari Cicalengka. Cicalengka, mohon. Mangga. Begini Pak Ustadz, ketika kita berdoa sekian lama dan doa kita belum terjawab, apa yang harus kita lakukan? Sedangkan doa tersebut mengandung unsur kemaslahatan untuk umat. Apa kita harus menghentikan doa tersebut atau kita pasrah tawakal sepenuhnya kepada Allah seperti tafid tadi, seperti janin seperti itu, atau tawakal seperti burung dan taslim seperti bayi seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Apa doa harus dihentikan? Apakah kita harus terus berdoa sampai Allah mengabulkan doa kita tersebut? Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bu ya, catat oleh semuanya. Quran tidak pernah menyampaikan kecuali bahasanya begini, ud'uni astajib lakum. Setiap orang yang dia mengetuk pintu maka akan dijawab. Masalah diizinkan masuk rumah dan tidak itu urusan yang punya rumah, begitu. Paham maksud saya? Ibu assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagi yang punya rumah, begitu dibuka ternyata yang punya rumah tidak mau mengizinkan masuk. Kenapa? Itulah teori berdoa. Berdoa itu mengetuk pintu Allah. Masalah nanti ibu bapak masuk ke rumah itu terserah Allah. Tetapi Allah tidak pernah akan menutup pintunya, begitu aja. Ud'uni astajib lakum. Setiap orang yang berdoa aku buka pintunya. Maka dijawab oleh Allah. Masalahnya diijabah jeung henteu eta urusan lain. Dijawab jeung diijabah beda, Pak. Diijabah itu artinya apa keinginan ibu bapak? Bu Haji tos muka panto nya nya bapak ibu bisa Bu Haji hapunten manawi sing teh abdi bade namut artos. Berapa? 5 juta. Saya ini ada keperluan yang mendesak. Akhirnya apa? Orang yang punya rumah begini. Aduh, maaf ya, belum ada. Itu artinya belum dijawab, belum diijabah pada waktu itu. Tapi ada juga yang begitu. Bu Haji, kebetulan saya mau pinjam uang katanya. Berapa? 5 juta. Iya ada ini. Sok banget badi anggo mah. Tuh, kenapa? Tergantung
Apakah Allah menjawab plus mengijabah atau tidak? Begitu aja. Jadi ibu jangan berhenti terus. Doa mengadoa terus. Kenapa? Karena nanti ada waktunya diijabah. Ada waktunya diijabah. Saya pernah mengawinkan seorang laki-laki dan perempuan yang usianya 72 tahun, Pak. Iya, kenapa? Karena dia itu pernah berdoa. Ternyata begitu ketemu, itu adalah teman SMP. Padahal tiba heula ngadoa nama eta teh. Ya Allah abdi teh sugande ngajodoh jeung nu eta babaturanana. Ari pek teh can diijabah wae, diijabah geus 72 tahun. Begitu tos nini jeung aki-aki. Nah cenah usah kerek dijawab ayeuna, kerek diijabah ayeuna. Muhun. Kenapa? Karena kalau nanti ketika diijabahnya bapak ketika usia 27 belum tentu sebahagia sekarang. Ayeuna mah alhamdulillah Pak, bahagia dua anak, 72 dua anak. Tarapasea Bu dua anak. Betul, sampai saat ini dia tidak pernah bertengkar. Nah Pak Haji tarapasea, mun sadada pun pojok torek abdi torek. Jadi tara kadengek. Tuh. Jadi begitu. Ya. Jadi jangan pernah berhenti untuk berdoa karena suatu saat ada doa yang diijabah menurut kita tidak pernah kita perkirakan terlebih dahulu. Ternyata diijabahnya kapan itu. Begitu aja Bu. Sok dasim kuring mah yakinlah. Budak can soleh we ayeuna dagoan we. Kenapa? Suatu saat anak kita akan soleh dengan waktunya. Tapi yang penting tidak boleh berhenti berdoa. Saya kira itu ya, Ibu, Bapak. Inilah kuncinya bagi kita semuanya. Dan Ustadz selalu berdoa mudah-mudahan jamaah semuanya selalu ada semangat tholabul ilmi agar dipanjangkan usia oleh Allah. Amin ya Allah Saya ya kira Rabbal itu ya. Alamin. Cukup Bunda? Cekap Pak Ustadz, Cekapnya. jazakallah dan kasiron. Amin. Nanti kepada penanya bisa mengambil bingkisan dari kami, dari panitia. Baiklah hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita rendahkan hati dan penuh harap untuk berdoa bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menijabah doa kita. Kepada yang terhormat Bapak Ustadz H.U. Najmuddin MPD, dimohon untuk memimpin doa. Alhamdulillah. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Allahumma aksir mali wa aksir waladi wa barik bima atoetani wa atil hayati fi taatik wa asin amali pagbirli. Rabbana la tusi qulubana ba'da hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.